Arsenal, Manchester United, Newcastle, dan Liverpool akan berusaha sekuat tenaga untuk mencoba menjatuhkan Manchester City dari puncak klasemen Liga Primer musim 2023-2024. Sementara Chelsea dianggap sebagai tim kuda hitam setelah beberapa transfer mewah di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino. Sebagian besar klub Liga Inggris juga akan berharap bisa memberikan kejutan dan lolos ke kompetisi Eropa. Sementara tim-tim baru Liga Primer seperti Burnley, Sheffield United, dan Luton Town semua bertekad untuk menghindari zona degradasi. Berikut prediksi bagaimana klasemen 2023-2024 Liga Inggris akan berakhir setelah 38 pertandingan. Kita mulai dari siapa yang akan menempati klasemen paling buncit dan terancam degradasi. Posisi 20, Luton Town. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun, Luton Town adalah tim kasta atas, dan mereka sepenuhnya pantas mendapatkan status tersebut. The Hatters terlihat hampir pasti terdegradasi ke Liga Nasional karena krisis keuangan pada 2009. Tetapi mereka berhasil kembali bangkit dan akhirnya meraih promosi ke Liga tertinggi dengan kemenangan dramatis dalam final playoff di kompetisi Championship melawan Coventry City. Tantangan sekarang bagi tim asuhan Rob Edwards adalah membuktikan bahwa mereka layak berada di Liga Primer. Luton Town telah bekerja keras untuk mengembangkan Stadion Kenilworth Road yang memiliki kapasitas yang sangat terbatas, dan mereka akan membutuhkan dukungan fans mereka untuk kembali menciptakan atmosfer yang bisa membuat tim tamu tertekan di kandang mereka. Performa kandang The Hatters akan menjadi kunci bagi peluang mereka untuk bertahan di Liga Primer, dan mereka membutuhkan para pemain baru seperti mantan pemain sayap Manchester United Tahith Chong dan Matt Anderson untuk langsung beradaptasi. Namun secara realistis, akan diperlukan keajaiban bagi Luton Town untuk bisa finish di peringkat lebih tinggi dari posisi ke-18 dengan anggaran yang terbatas. Posisi nomor 19, Sheffield United. Paul Heckingbottom pantas mendapatkan pujian besar karena membawa Sheffield United kembali ke Liga Primer setelah gagal pada percobaan pertama. Dan tidak ada yang akan senang berhadapan dengan timnya yang terlatih dengan baik di Bramall Lane pada musim 2023-2024 nanti. Namun kepindahan Iliman Ndiaye ke Marseille telah membuat Oli McBurnie menjadi satu-satunya penyerang utama untuk klub berjuluk The Blitz ini, dan masih menunggu persetujuan visa untuk striker baru mereka, Benny Traore. Skot mereka terlihat sangat tipis di atas kertas, dan saga pengambil alihan klub yang bergejolak terus menjadi gangguan yang tidak diinginkan di belakang layar, dengan semua tanda-tanda menunjukkan bahwa mereka akan menghadapi musim yang sangat sulit. Posisi nomor 18, Bournemouth. Bournemouth mengambil resiko besar dengan menggantikan Gary O'Neill setelah ia berhasil menyelamatkan tim dari degradasi musim lalu, dengan mendatangkan Andoni Iraola, mantan pelatih Rayo Vallecano, sebagai pelatih kepala. Iraola memang mengutamakan gaya bermain yang sangat progresif, dan The Cherries telah merekrut beberapa pemain muda yang sangat baik seperti Justin Kluivert, Hamed Traore, dan Milos Kerkez. Para pendukung akan mendapatkan hiburan yang menarik untuk ditonton di Stadion Vitality pada musim depan. Namun itu tidak akan cukup untuk memberikan hasil yang konsisten. Dengan skuad yang kurang kedalamannya, terutama pada lini pertahanan, akhirnya akan menyebabkan Bournemouth terdegradasi. Posisi nomor 17, Everton. Sean Dyche membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi Everton setelah menggantikan Frank Lampard pada Januari 2023. Tetapi mereka tetap berada dalam ancaman degradasi hingga hari terakhir musim, dan bisa jadi cerita serupa musim depan. Meskipun dikaitkan dengan banyak nama besar, The Toffees hanya merekrut bek sayap veteran Ashley Young dan Arnaud Danjuma. Everton mungkin hanya akan cukup untuk mempertahankan status Liga Primer mereka lagi. Tetapi itu jika mereka bisa menghindari potensi pengurangan poin karena pelanggaran aturan keuangan. Posisi nomor 16, Wolves. Saat ini, Julen Lopetegui masih duduk di bangku cadangan Molineux, tetapi Wolves berada dalam bahaya besar kehilangan manajernya karena kekhawatiran terkait finansial fair play. Wanderers telah memberikan izin untuk kepindahan Ruben Neves, Raul Jimenez, Nathan Collins, dan Conor Coady. Sementara Adama Traore dan Joao Matinho tidak mendapatkan perpanjangan kontrak mereka yang sudah berakhir. Namun mereka masih perlu menjual beberapa pemain inti lagi untuk membawa pemain baru masuk. Matt Doherty telah kembali ke klub dengan status bebas transfer, tetapi Wolves saat ini kekurangan kualitas di setiap posisi dan akan memiliki tugas yang sangat berat
untuk menghindari degradasi kecuali situasinya berubah dengan cepat. Posisi nomor 15, Nottingham Forest. Nottingham Forest melebihi ekspektasi dengan finish di peringkat 16 dalam musim pertama mereka kembali ke Liga Primer setelah perombakan skuad besar-besaran. Steve Cooper secara cepat mendapat dukungan setelah awal yang sulit, dan timnya sekarang tahu persis apa yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi. Setelah membersihkan beberapa pemain yang tidak diperlukan, Nottingham Forest berada dalam posisi yang kuat untuk terus berkembang. Walaupun banyak hal bisa tergantung pada apakah Anthony Elanga bisa memberikan banyak gol setelah kedatangannya senilai 15 juta pound sterling dari Manchester United. Posisi nomor 14, Crystal Palace. Roy Hodgson melakukan pekerjaan luar biasa di Selhurst Park setelah kembali ke kursi kepelatihan Crystal Palace pada Maret 2023. Dan Crystal Palace seharusnya bisa finish di atas zona degradasi setelah mengikatnya dengan kontrak baru selama 1 tahun. Namun Crystal Palace memiliki sedikit peluang untuk bersaing di 10 besar setelah melihat penyerang andalannya Wilfried Zaha pergi. Sementara Chelsea dilaporkan mendekati kesepakatan untuk bintang muda mereka yang bernama Michael Olise. Crystal Palace akan tetap sulit untuk dikalahkan di bawah Hodgson, tetapi kekurangan kekuatan serangan tampaknya akan menghambat mereka untuk mencapai level yang lebih tinggi. Posisi nomor 13, West Ham United. West Ham mengamankan trofi utama mereka dalam 43 tahun dengan mengalahkan Fiorentina dalam final Liga Konferensi Eropa, yang pada dasarnya menyelamatkan pekerjaan David Moyes. Kesuksesan di Eropa sedikit menutupi hasil mengecewakan di klasemen Liga Primer di peringkat 14. Dan suasana gembira di sekitar klub telah terganggu oleh kepergian kapten klub, yaitu Declan Rice. Jika mereka tidak mampu mendatangkan pemain baru sebelum batas waktu transfer 1 September, West Ham United akan menjalani musim depan dengan biasa-biasa saja. Dan waktu bagi David Moyes sebagai manajer akan habis pada akhirnya. Posisi nomor 12, Burnley. Harapan tidak terlalu tinggi ketika Vincent Kompany mengambil alih Burnley musim panas lalu. Tetapi mantan bek Manchester City itu mengubah The Clarets menjadi salah satu tim sepak bola terbaik dalam waktu singkat. Pendekatan yang terinspirasi oleh gaya bermain Pep Guardiola membantu Burnley meraih gelar juara Championship saat mereka mengendalikan permainan, dan kini mereka seharusnya mampu bersaing di Liga Primer setelah berhasil meyakinkan pelatih asal Belgia itu untuk menandatangani kontrak baru. Burnley cukup aktif di pasar transfer, terutama dengan merekrut striker Swiss Seki Amdouni dan pahlawan timnas Inggris U21 James Trafford. Dan akan menarik untuk melihat bagaimana mereka berkolaborasi dengan Anas Souri dan rekan-rekannya di area penyerangan. Posisi nomor 11, Fulham. Fulham telah mengembangkan reputasi yang kurang baik sebagai tim yang naik turun sebelum kedatangan Marco Silva, yang berhasil memimpin mereka meraih gelar juara Championship pada musim 2021-2022. Pelatih asal Portugal ini membawa Fulham finish di peringkat ke-10 dalam musim pertama mereka kembali ke Liga Primer, sambil tetap mempertahankan gaya bermain yang menyerang dan mengalir. Dan mereka bahkan bisa saja bersaing di kompetisi Eropa jika Alexander Mitrovic tidak dilarang bermain selama 8 pertandingan. Mitrovic adalah pencetak gol terbanyak Fulham musim lalu, dan ada kekhawatiran bahwa ia bisa meninggalkan klub di tengah minat dari Arab Saudi. Jika Mitrovic tetap tinggal, skuad Marco Silva ini bisa saja mengejutkan lagi, tetapi tidak jika Mitrovic pergi. Posisi nomor 10, Brentford. Finish di peringkat atas klasemen musim 2022-2023 adalah prestasi luar biasa bagi Brentford, dan menunjukkan seberapa jauh klub ini telah berkembang di bawah Thomas Frank dalam beberapa tahun terakhir. Gol-gol dari Ivan Toney sekali lagi menjadi kekuatan pendorong di belakang kesuksesan mereka karena ia mencetak 20 gol dalam 33 pertandingan Liga Primer. Tetapi ia tidak akan tersedia lagi hingga Januari 2024. Karena ia harus menjalani larangan bermain selama 8 bulan karena terkait perjudian. Meskipun begitu, The Beast seharusnya masih berada di sekitar papan tengah klasemen pada saat itu, karena Bryan Mbeumo, Yoane Wissa, dan Matthias Jensen akan siap memberikan kontribusi di depan gawang dengan absennya Ivan Toney. Nomor 9, Brighton. Pep Guardiola menyebut Brighton tim terbaik di dunia dalam mengembangkan permainan, dan kemudian menggambarkan Roberto De Zerbi sebagai salah satu manajer yang paling berpengaruh dalam 20 tahun terakhir. Sulit untuk membantah kedua klaim tersebut, karena The Seagulls sepenuhnya pantas mendapatkan posisi ke-6 di Liga Primer musim lalu,
yang memungkinkan mereka lolos ke Liga Eropa untuk pertama kalinya. Namun Brighton sejak itu kehilangan McAllister yang pergi ke Liverpool, dan Caicedo yang juga bisa menyusul. Tetapi mereka telah mendatangkan Joao Pedro, Mahmoud Dahoud, dan James Milner ke skuad mereka sambil mempertahankan winger mereka Kaoru Mitoma yang membuat mereka siap untuk menantang tim-tim besar sekali lagi. Posisi nomor 8, Aston Villa. Ketika Steven Gerrard dipecat pada Oktober 2022 lalu, Aston Villa hanya berada di atas zona degradasi berkat selisih gol. Setelah kalah 6 dari 11 pertandingan awal mereka, mantan pelatih Arsenal Unai Emery dipanggil untuk menggantikan Gerrard setelah performa yang sangat mengesankan di Villarreal, dan ia segera bisa mengubah performa The Villains. Aston Villa mengumpulkan 1,96 poin per pertandingan setelah kedatangan Emery, dan akhirnya finish di posisi ke-7 dengan 61 poin. Jumlah poin terbaik mereka sejak musim 2009-2010. Penambahan musim panas Moussa Diaby dan Pau Torres akan membantu tim Emery menjalani kompetisi domestik dan Eropa musim depan dengan optimisme lebih tinggi dari sebelumnya. Nama-nama besar seperti Oli Watkins dan Emi Martinez juga telah menolak kemungkinan meninggalkan Aston Villa, dan kini mereka siap untuk bersaing di 6 besar. Nomor 7, Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur masih berusaha bangkit usai musim terburuk mereka dalam 10 tahun terakhir. Dan manajer baru Ange Postecoglou memiliki tugas yang berat untuk mengembalikan mereka ke posisi 4 besar. Tottenham Hotspur juga masih menunggu masa depan Harry Kane, yang kabarnya telah setuju untuk transfer ke Bayern Munchen. Pemain asal Inggris ini mencetak 30 gol dalam Liga Primer musim lalu, meskipun Tottenham turun ke peringkat 8 dalam klasemen, dan mereka tidak memiliki pemain yang mampu mengisi posisinya. James Maddison akan menambah kreativitas setelah datang dari Leicester City. Tetapi bahkan jika mereka memiliki Harry Kane dan Son Heung-min menemukan performa terbaiknya, Tottenham Hotspur tetap terlihat terlalu lemah di lini belakang untuk bisa membuat kemajuan besar di bawah Postecoglou. Posisi nomor 6, Newcastle United. Newcastle United kembali ke Liga Champions setelah absen selama 20 tahun, dan mereka berterima kasih kepada Eddie Howe yang membuat hal itu terjadi. Mantan pelatih Bournemouth itu telah mengimplementasikan taktik yang cepat dan fokus pada transisi dengan sangat efektif, sambil membawa kemampuan terbaik dari para pemain yang sebelumnya kesulitan di St. James Park, terutama Joelinton dan Miguel Almiron. Secara krusial, Eddie Howe juga telah menggunakan dana transfer yang cukup besar yang disediakan oleh pemilik Newcastle yang didukung oleh Arab Saudi. Newcastle United membayar biaya rekor klub sebesar 60 juta pounds untuk Sandro Tonali dan 35 juta pounds lagi untuk Harvey Barnes musim panas ini, dengan keduanya berpotensi langsung masuk starting 11. Namun beradaptasi dengan jadwal pertandingan yang lebih padat bisa menjadi sulit bagi tim Eddie Howe, dan Newcastle United mungkin akan kehabisan tenaga dalam upaya mereka untuk meraih finish 4 besar secara beruntun. Posisi nomor 5, Chelsea. Satu-satunya arah yang wajib bagi Chelsea adalah kembali naik ke papan atas setelah musim yang mengerikan pada 2022-2023 yang membuat mereka mencatatkan poin terendah mereka sepanjang sejarah Liga Primer dengan 3 manajer berbeda. Pochettino kini mengambil alih kendali di Stamford Bridge, sekitar 4 tahun setelah ia pergi dari Tottenham dan sudah menciptakan dampak pada skuad. Chelsea telah menjual 9 pemain senior, termasuk Kai Havertz dan Mason Mount, sementara Christopher Nkunku dan Nicolas Jackson datang untuk memperkuat lini depan mereka. Bek Prancis Axel Disasi juga bergabung dari Monaco, dan Chelsea saat ini menjadi favorit untuk merebut Moises Caicedo dari Brighton. Mauricio Pochettino masih harus menyatukan para pemainnya tersebut dan mencari susunan starting 11 terbaik. Tetapi Chelsea seharusnya kembali menjadi kekuatan yang tangguh pada musim depan dan menempatkan diri mereka dalam persaingan untuk tempat di Liga Champions. Dan ingat, bahkan jika mereka finish kelima, aturan kualifikasi baru masih bisa membuat mereka lolos ke kompetisi elit Eropa tersebut. Posisi nomor 4, Manchester United. Akhirnya, Manchester United mengakhiri puasa trofi 6 tahun pada musim lalu dengan memenangkan Carabao Cup, dan juga mencapai final Piala FA dan naik ke posisi ketiga di klasemen akhir Liga Primer. Erik ten Hag meningkatkan standar dalam tahun pertamanya di Old Trafford dan membuat para penggemar kembali percaya. Tetapi Ten Hag telah menempatkan dirinya di bawah tekanan dengan transfernya menjelang musim baru. Pemain Chelsea yang tak memiliki kontrak yaitu Mason Mount, mantan kiper Inter Milan Andre Onana,
dan penyerang berbakat tapi belum teruji Rasmus Højlund semuanya didatangkan oleh Ten Hag. Dan ini menjadi pertaruhan terbesar. Tak satu pun dari mereka boleh gagal. Tidak ada target lainnya bagi United selain meraih trofi juara ke dalam lemari yang telah berdebu sejak kepergian Sir Alex Ferguson. Tetapi ada 3 tim di Inggris yang saat ini terlihat lebih kuat dari setan merah. Posisi nomor 3 Liverpool. Setelah momen quadruple yang luar biasa pada musim 2021-2022, Liverpool mengalami penurunan besar pada musim lalu dan tertinggal di belakang rival-rival utama Liga Primer. Tetapi semua percaya bahwa mereka akan kembali lebih kuat. Tim Jurgen Klopp menemukan ritme mereka kembali menjelang akhir musim lalu, memenangkan 7 dari 9 pertandingan terakhir, dan kemenangan mengesankan melawan Manchester City dan Manchester United menunjukkan bahwa mereka masih bisa mengalahkan siapa saja. Liverpool telah menyegarkan lini tengah mereka dengan mendatangkan Dominic Szoboszlai dan Alexis Mac Allister serta melepas Fabinho, Jordan Henderson, dan Naby Keita, dan mereka juga senang dengan kembalinya Luis Diaz dalam kondisi fisik yang prima. Di atas kertas, Liverpool mungkin memiliki tim penyerang terkuat di liga ini. Mohamed Salah masih menetapkan standar tertinggi, dan kini mereka semakin yakin untuk mengejar gelar juara lagi. Posisi nomor 2, Arsenal. Arsenal telah menghabiskan 2.487 hari di puncak klasemen Liga Primer, namun tanpa memenangkan trofi. The Gunners ambruk dalam paruh akhir musim lalu, hanya memenangkan 3 dari 9 pertandingan terakhir, termasuk kekalahan mengejutkan 4-1 dari Manchester City. Tetapi pengalaman itu seharusnya memotivasi mereka untuk bangkit lebih kuat. Dan tidak ada alasan jika mereka gagal lagi setelah mengeluarkan lebih dari 200 juta pounds untuk mendatangkan Kai Havertz, Declan Rice, dan Jurrien Timber, dan mungkin masih akan ada tambahan lebih banyak lagi. Skuad Mikel Arteta penuh dengan pemain berkualitas tinggi di setiap posisi, dan Arsenal mampu menghancurkan lawan dalam performa penuh. Pertanyaannya hanya apakah mereka bisa mengendalikan mental mereka ketika benar-benar dibutuhkan musim depan. Pemuncak klasemen musim depan, Manchester City. Manchester City adalah raja Liga Primer dan telah menjadi yang terbaik selama 6 tahun terakhir. Skuad asuhan Pep Guardiola merebut gelar ketiga mereka secara beruntun pada musim lalu, mengalahkan pesaing tangguh Arsenal dengan membuktikan kemampuan mereka di akhir musim. Manchester City juga memenangkan Piala FA dan akhirnya meraih mahkota Liga Champions, menjadi tim Inggris kedua setelah Manchester United yang berhasil meraih treble winner. Mereka akan kembali dengan niat untuk mengulangi prestasi tersebut musim depan, dan masih belum tampak siapa yang bisa menghentikan mereka. Namun kita juga telah melihat banyak kepergian daripada kedatangan pada musim panas ini. Mateo Kovacic dan Joško Gvardiol menjadi tanda tangan baru yang dikonfirmasi untuk City. Namun meskipun begitu, ini terasa seperti era baru bagi tim Guardiola. Gelandang berpengaruh Ilkay Gundogan pergi pada akhir kontraknya untuk bergabung dengan Barcelona. Sementara Riyad Mahrez menerima tawaran klub Arab Saudi, dan pemain seperti Joao Cancelo, Aymeric Laporte, dan Kyle Walker juga kemungkinan besar akan pergi sebelum jendela transfer ditutup. Namun Manchester City masih memiliki skuad terbaik di Eropa, dan bahkan jika mereka memiliki awal musim yang lamban seperti biasa, sang juara akan terus meraih gelar keempat secara beruntun dan akan memecahkan rekor. Erling Haaland tidak akan berhenti mencetak gol. Rodri masih menjadi gelandang bertahan terbaik. Dan kedatangan Joško Gvardiol ke barisan pertahanan yang sudah dihuni oleh Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji, dan Nathan Ake akan menjadi lini pertahanan yang menakutkan. Manchester City secara sederhana bisa dikatakan terlalu kuat, dan dinasti Pep Guardiola tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.